Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sahabat trader dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Bapak Awe, salah satu investor kita, dan banyak yang datang atau WA ke saya apakah dalam praktek trading ini halal atau haram. Nah, insya Allah ya Pak Awe akan mengupas sedikit bagaimana hukum agama Islam tentang trading ini ya teman-teman, dan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dalam menjalankan prospekan ya. Baik, nah di samping saya sudah ya. Assalamualaikum Pak Awe. Ya, ini Pak Awe ini salah satu partner saya juga nih di bisnis ya. Oke, Pak Awe boleh diceritakan sedikit yang saya maksud tadi Pak Awe? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita cerita hukum mengenai bisnis itu selalu Oke. sesuai dengan zamannya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib itu, kamu adalah anaknya zaman. Kamu adalah anaknya zaman, berarti kita itu sesuai dengan zaman yang berada kita pada zaman itu. Nah, sekarang ini kita zamannya zaman teknologi digital. Nah, tentu kita berada pada zaman tersebut. Nah, oleh karena itu kita nggak mungkin kita ngikuti zaman yang dulu yang tidak ada handphone, yang tidak ada teknologi. Sekarang ini bagaimana kita menyesuaikan diri dengan dunia sekarang, bagaimana kita mengikutinya. Kalau tidak kita akan terbelakang, akan maju. Dan Rasul juga mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian sangat tahu, lebih tahu dengan dunia kamu. Artinya apa keperluan kita, apa kebutuhan kita, tentu kita yang lebih tahu dan bagaimana mengelolanya. Nah, itu hukum asal dari muamalah ekonomi bisnis itu adalah ibahah ataupun boleh. Al aslu fil muamalat al ibahah. Jadi hukum asal dari ekonomi bisnis transaksi itu adalah mubah, bukan haram. Nah, jadi kalau ada orang yang menanyakan halal haram atau haram atau apa, itu salah sebenarnya, karena hukum asalnya itu mubah, dibolehkan. Nah, sekarang ini orang ada sesuatu bisnis, ada sesuatu perdagangan, transaksi ekonomi, itu sudah apatis duluan, merasa ini haram ini kan gitu. Nah, ini salah sebenarnya, karena yang lebih tepatnya sebenarnya kalau kita bawa ke agama yang dikatakan yang perlu kita pertanyakan haram itu terlebih dahulu itu masalah ibadah, karena hukum asal dari ibadah itu haram sampai ada dalil yang menentukan itu halal. Tapi hukum asal dari muamalah bisnis ekonomi itu dasarnya adalah dibolehkan. Nah, maka sebenarnya itu dulu yang kita tonjolkan. Jadi jangan apatis dulu, dipelajari dulu. Nah, ada beberapa faktor mungkin orang yang mengharamkan sesuatu atau merasa itu tidak boleh ataupun haram. Bisa jadi pertama mungkin faktor ketidakmampuan dia dalam memahaminya. Nah, itu jadi tidak sampai akalnya memahami hal tersebut, jadi seolah itu haram. Yang kedua, dari segi dia mungkin ekonominya sudah mantap. Nah, bisa juga. Jadi dia tidak perlu lagi misalkan kalau itu. Tetapi bagaimanapun pasti namanya kebutuhan itu selalu ada. Oleh karena itu kita perlu belajar. Jadi kalaupun kita tidak tahu, ya perlu belajar. Nah, jadi bukan berarti itu mengatakan itu haram atau tidak perlu mempelajarinya.
Nah, jadi yang pertama yang perlu kita ini kan sikap kita terhadap sesuatu yang mungkin belum kita tahu, kita belajar, gitu. Bukan apatis. Nah, itu. Jadi itu beberapa faktor. Nah, kalau kita bawa kepada simpelnya misalkan, ya sesuatu yang seharusnya bisa kita jadikan sebuah pelajaran, misalkan hukum asal pedang misalkan, pisau itu hukum asalnya ya dia netral aja gitu. Nanti kapan dia diharamkan dan kapan dia dibolehkan atau kapan dia dihalalkan gitu. Nah, contoh kalau pisau itu dipegang oleh anak kecil, nah itu kan bisa jadi merugikan dia atau bisa menyakiti dia nanti karena dia belum tahu cara menggunakannya, untuk apa digunakannya. Itu tentu bisa jadi hukumnya haram karena dia tidak tahu, bukan yang dia tidak mengerti cara penggunaannya. Bisa jadi menyakiti dia sendiri nanti kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan pisau itu dipegang oleh orang untuk berkorban misalkan, nah itu malah dianjurkan begitu kan, bahkan lebih tajam disuruh kan. Nah, bahkan itu harusnya menjadi sebuah kebutuhan pisau itu. Nah, begitu juga dengan dunia bisnis, ekonomi dan sebagainya itu. Nah, perlu kita pelajari. Kalaupun kita tidak tahu, harus belajar, membuka kawasan, membuka pola pikir. Nah, antum ibnu zaman kan begitu. Kamu adalah anaknya zaman, maka kita sekarang ini berada di dunia digitalisasi, maka harus belajar mendalami sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa kita maju dan berkembang mengikuti sesuai dengan teknologi-teknologi yang terus berkembang pada saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Awe sudah berikan penjelasan tentang muamalah ya Pak ya. Jadi dalam hal ini muamalah itu kan ada hukumnya juga yang memang dalam segi tadi disebutkan oleh Pak Awe itu kita tidak boleh apatis. Ya, kita harus mengikuti teknologi dan perkembangan zaman. Dan selama tidak merugikan ya Pak ya. Dan menguntungkan kesesama kedua belah pihak, maka sesuatu hal yang kita kerjakan itu sudah pasti dapat halal ya Pak ya. Ada satu lagi. Oke. Nah, jadi sedikit ini dalam dunia muamalah ataupun bisnis itu kan tidak ada secara eksplisit disebutkan dalilnya, Betul. ini haram kan begitu. Nah, selama itu tidak ada nas yang soreh yang betul-betul itu mengatakan itu haram, maka itu bisa berlaku hukum ijtihadi. Ijtihadi itu pendapat. Jadi sejauh mana pendapat orang itu, sejauh mana dia pemahamannya, maka dia akan bisa menyimpulkan sesuatu. Tapi kalau pemahamannya tidak sampai, maka tidak bisa dia menyimpulkan ataupun tidak bisa memahaminya. Oleh karena itu orang yang belum sampai pemikirannya, akalnya, maka harus belajar. Nah, jadi itu adalah hukum yang bisa masuk ke pemikiran siapa saja, yang bisa menyimpulkan apa saja sesuai dengan tingkat pemahamannya. Maka kita tingkatkan terus pemahaman kita terhadap perkembangan masa. Siap. Sedikit Pak Awe sebelumnya, bisnis yang sudah Pak Awe ikutin berarti kan banyak ya. Itu berarti tidak membuka diri ya Pak ya, bahwasanya tidak menutup diri ya, bahwasanya teknologi ini sangat luar biasa saat ini ya Pak ya. Nah, salah satunya adalah dengan kita trading ini Pak, gitu loh. Ya. Nah, trading. Sekarang trading ini kan udah masuk ke dunia digital. Betul Pak. Jadi itu mainnya sudah digital, bisa dengan teknologi. Maka kita perlu belajar. Jadi yang tidak tahu belajar. Nah, siap. jadi biar terus upgrade terus pemahamannya dan bisa pemikirannya lebih maju dan lebih terus berkembang. Oke, terima kasih ya Pak Awe ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman ya, sedikit penjelasan dan pencerahan dari
trading ya, dan hukumnya yang sudah dipaparkan oleh Pak Awi. Dan kebetulan Pak Awi ini adalah investor kita yang sudah bergabung di PT Menara Emas Futures. Terima kasih teman-teman ya, selamat berjumpa di lain waktu. Kalau ada hal dan kendala boleh nanti dikabarkan, dan kami siap duduk bareng-bareng untuk berdiskusi dan bersilaturahmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.